Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, malam ini pertemuan ketiga kajian kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran. Pertama kalinya saya mentadabburi Al-Quran. Daliluka li fahmi wa tadabburil Quran. Pemandu Anda untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Min suratil Fatihah ila suratin Nas. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang disusun oleh Syekh Adil Muhammad Khalil Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di muqaddimah halaman berapa ini? Ya, halaman 12 ya. Wa min tamami ni'matillahi ala hadhil ummah, di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada umat ini, yakni kepada kita semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu lam ya'had hifdha kitabiha ila ahadin minha kahali man sabaqana minal umam. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerahkan penjagaan kitab umat ini kepada seseorang di antara anggotanya, sebagaimana keadaan umat-umat sebelum kita. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya, kepada para rasulnya sebelum Nabi Muhammad, sebelum kitab Al-Quran, itu untuk penjagaannya diserahkan kepada umatnya itu sendiri. Gitu. Al-Quran tidak. Allah tidak menyerahkan penjagaannya kepada umatnya, melainkan Allah sendiri yang menjamin menjaganya. Nanti akan kita baca ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah firmankan, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya telah kami turunkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk agar tidak tersesat, cahaya agar orang menjalani hidup ini dengan terang, nyaman. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar. Yang dengan kitab Taurat itu para nabi yang mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur ya, menentukan hukum berdasarnya terhadap orang-orang orang-orang Yahudi. Jadi mereka diatur oleh kitab Taurat. Begitulah para nabi mengatur umatnya. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh warrabbaniyun wal ahbar, dan juga para orang-orang yang bertakwa di antara mereka dan para ulamanya. Diserahkan kepada mereka bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka adalah para saksi terhadapnya, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Allah kemudian para nabi dari kalangan Bani Israel itu memimpin dengan ketentuan kitab ini. Demikian pula para ulamanya, demikian pula orang-orang salehnya, ya, orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Bahwa sesungguhnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keaslian kitab itu, dan mereka menjadi saksi atas kebenarannya. Lalu apa yang mereka lakukan setelah pergantian generasi demi generasi? Faharrafu kitabahum wa khanu ahda rabbihim wa dayya'u amanatihim. Lalu mereka merubah kitab mereka.
Isinya apa? Dirubah, ditambah apa? Wa khanu ahda rabbihim. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Tuhannya agar menjaga kitab Allah jangan dirubah, tapi mereka mengkhianati. Wa dhayya'u amanatihim, dan mereka menyia-nyiakan, menterlantarkan amanah ya yang dipikulkan di pundak mereka untuk menjaga kitab Allah. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. Disebabkan mereka merusak ya perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab, maka kami Allah laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Jadi kalau orang jauh dari kitab, orang merusak ajaran-ajaran yang ada dalam kitab, merubah-rubah, keras hatinya. Yuharrifunal kalima am mawadih. Mereka merubah ya kalimat-kalimat yang ada dalam kitab itu dari tempatnya. Jadi sudah mendistorsi pemahamannya maupun mengganti kalimat-kalimatnya. Ini kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Kitab itu Allah memerintahkan para umatnya untuk menjaganya. Lalu bagaimana dengan kitab Al-Quran? Min ajli dzalika tawalla rabbuna jalla jalaluhu hifdzal qur'ani binafsih. Olehnya maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Ia sendiri yang menjamin terhadap penjagaan Qur'annya. Ia sendiri yang menjamin Quran itu terjaga, tidak menyerahkan kepada siapa-siapa. Tapi Allah sendiri yang memberikan jaminan Quran ini terjaga. Karena setelah Nabi Muhammad gak ada Nabi lagi sampai akhir zaman. Tidak ada Rasul lagi sebagai akhir zaman. Berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya, ada penyimpangan, perubahan terhadap kita, tidak asli lagi, dirubah. Diutus Nabi berikutnya untuk meluruskan. Terjadi penyimpangan lagi dan perubahan kitab, diutus Nabi lagi, Rasul lagi, dan seterusnya. Berakhir dengan diutusnya Nabi kita Muhammad, dan tidak ada Rasul lagi sesudah itu. Maka Allah jaga kitab Al-Quran, jangan sampai terjadi perubahan. Jangan ada yang ditambah, jangan ada yang dikurangi. Terjaga keasliannya. Ini kemukjizatan di antara kemukjizatan Al-Quran. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Surat Al-Hijr ayat 9. Inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu kamilah, nazzalna yang menurunkan adzikra, Al-Quran. Karena Quran itu sebagai adzikr, peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran. Berarti Quran ini wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan hasil pencerahan pikiran Nabi Muhammad, bukan. Seperti yang dikesankan oleh orang-orang orientalis, Muhammad itu orangnya hebat, pintar, cerdas, jenius, dan seterusnya. Ujung-ujungnya, Quran itu karya Muhammad. Ujung-ujungnya mengingkari wahyu. Maka jangan sampai umat tergiring ke sana. Baca ini ayat. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Quran. Bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Dari yang maha tinggi. Bukan dari diri sendiri, tapi dari luar diri Nabi Muhammad, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Terjaga keasliannya. Ya. Terjaga asalahnya, orisinilitasnya. Angel temun ya. Terjaga asalahnya, keasliannya. Subhanallah. Ini diantara kemuliaan Al-Quran. Berbahagialah umat, mulialah umat yang Qurannya dijaga oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah imannya Allah sama kita, alangkah sayangnya Allah sama kita. Quran firman-Nya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai huda, ya, sebagai syifa, penyembuh, sebagai mau'izah, tibyan, penjelas terhadap berbagai hal, pembeda antara hak dan batil, oleh Allah dijaga agar
kita senantiasa terbimbing di jalan yang benar. Jadi Al-Quran terjaga keasliannya. Fahuwal kitabul awhad min bainil kutubil munazzalati minas sama' alladhi lam yuharraf wa lam yubaddal. Ialah kitab satu-satunya di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang tidak mengalami perubahan, yang tidak mengalami pergantian apapun. Asli sebagaimana seperti apa dulu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan cara membacanya pun asli seperti diajarkan oleh Nabi, dengan beberapa cara bacaannya yang ditolerir. Maka disebutkan dalam Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Terus disebutkan pada bait berikutnya, seperti itulah Quran diturunkan, dan seperti itulah dibaca, sampai kita diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal wahyul haqqul wahid al mawjudul an 'alal ard. Ialah wahyu yang benar satu-satunya. Jadi tidak ada kitab, tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terjaga kebenarannya, terjaga keasliannya, yang hak, yang ada sekarang ini di muka bumi selain Quran. Tegaskan lagi, satu-satunya wahyu yang benar, tidak ada duanya. Ya, yang ada di sekarang ini di muka bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Nabi, Al-Quran. Kalau orang telah meyakini ini satu-satunya kebenaran, kitab yang dijamin benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana orang yang beriman mencari petunjuk dari selain kitab Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kebatilan tidak datang pada Quran, baik dari depannya maupun belakangnya. Artinya terjaga, hak. Enggak ada tambahan di depan maupun tambahan di belakang berupa kebatilan. Tanzilum min hakimin hamid. Quran itu diturunkan dari siapa? Dari Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha terpuji. Allah itu hakim, maha bijaksana, maha hikmah, hamid, dan maha terpuji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini terdapat dalam surat Fussilat, ya. Ayat berapa ini? Kecil banget nih tulisan ayatnya, ya. 41 apa ya? Wa ma siwahu kadhibun wa talfiqun wa batilun. Selain daripada Al-Quran yang dikatakan orang ini wahyu dari Allah, yang ada sekarang ini. Kalau kitab Taurat benar gak? Pada zaman Nabi Musa masih terjaga keasliannya, benar. Ya. Kemudian pada masa-masa awal oleh generasi terbaiknya masih benar. Kemudian terjadi perubahan-perubahan sampai sekarang kitab Taurat sudah tidak benar lagi. Al-Quran diturunkan kepada nabinya benar, sampai sekarang terjaga kebenarannya. Maka sekarang ini tidak ada kitab yang terjaga kebenarannya selain Quran. Oleh sebab itu, selain daripada Quran adalah kadibun, dusta atas nama Allah. Wa talfiqun, talfiq itu sudah mencampur andukkan. Wa batilun, dan batil. Jadi kitab yang diaku sebagai diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya selain Al-Quran sekarang ini tidak ada yang benar. Hanya Al-Quranul Karim satu-satunya yang terjaga al-haq sebagai kebenaran. Itulah tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka kita perlu senantiasa berupaya untuk mencari pendekatan-pendekatan agar lebih akrab, ya, dan bisa lebih mudah untuk mengakses hidayah, petunjuk, ya, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. وقد تسابق العلماء قديما وحديثا في نيل شرف خدمة هذا الكتاب الجزيل
Al-Kitabil Jalil, ya. Dan para ulama dulu maupun sekarang telah berlomba untuk mendapatkan kemuliaan berkhidmah kepada kitab yang mulia ini. Apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memuliakan Quran? Mereka saling berlomba. Apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka untuk menjelaskan makna Quran? Apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka untuk menghafalkan Quran, dalam rangka untuk mengajarkan Quran, mengamalkan Quran? Berlomba-lomba para ulama untuk melakukan khidmah apa, pelayanan apa yang bisa mereka lakukan. Olehnya tidak lupa kita mendoakan fajazahumullahu anna khairal jaza, semoga Allah memberikan balasan kepada mereka atas nama kita, karena kita telah mendapatkan manfaatnya dengan sebaik-baik balasan. Wa rafa'a maqamahum fid darain, dan semoga Allah meninggikan kedudukan mereka di dua kampung halaman. Kampung halaman dunia dan kampung halaman akhirat. Darul dunya wa darul akhirah. Darul fana wa darul baqa. Negeri yang binasa yaitu di dunia ini, dan negeri yang abadi selamanya, yaitu di akhirat nanti. Jadi demikianlah para ulama berlomba dalam rangka memberikan khidmah, ya, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmah apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk melayani, dalam rangka untuk memuliakan, untuk menjaga, mengajarkan, mensosialisasikan, menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an. Wal muta'ammilu fi halil ummatil yaum, orang yang merenungkan keadaan umat sekarang ini, dewasa ini, yajidu iqbalan ala sama'il Qur'an. Ya. Orang yang merenungkan tentang keadaan umat dewasa ini mendapati adanya semangat, ya, untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi gelombang orang senang dengerin Quran, wa tilawatihi wa hifdhihi, membacanya bahkan menghafalnya. Gelombang untuk gemar mendengarkan Quran, gelombang untuk membaca Quran, belajar Quran di mana-mana, masya Allah, halaqah Quran di mana-mana, tahfidz Quran, rumah Quran dibuka di mana-mana, subhanallah, fenomena yang luar biasa. Wa hadza la syakka mimma yurja naf'uhu wa barakatuhu, dan ini tidak diragukan manfaatnya dan berkahnya bisa diharapkan. Bahwa mendengarkan Quran, membaca Al-Quran itu sendiri, karena kita sudah mampu membacanya. Demikian pula menghafalnya. Ada yang bisa menghafal 30 juz, ada yang menghafal juz 30. Jadi kalau kita sudah hafal juz 30, semoga dimudahkan untuk balik, ya, membalik dua kata ini, juz 30 menjadi 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Lakin akan tetapi biqadarin mahdud, akan tapi dengan kadar yang sangat terbatas. Mendengarkan, membaca, menghafal diharapkan kebaikan, manfaat dan berkahnya. Iya, jempol. Tapi apa kata beliau? Tingkat manfaatnya terbatas. Kenapa? Li'annal maqsudal akbar min inzalil Qur'an, karena tujuan terbesar, maksud terbesar dari diturunkannya Quran adalah huwa fahmuhu wa tadabburuhu, ialah memahaminya dan mentadaburinya. Memahami dengan membaca terjemahnya kalau belum bisa bahasa Arab, membaca penjelasannya dalam terjemah kitab tafsir. Setelah memahami, tadabbur, merenungkan apa yang salah dari perilaku kita, ya, sesuai enggak atau sesuai apa belum dengan ayat yang sudah kita pahami itu. Kalau sesuai, berarti ini ta'ziz, dikuatkan. Alhamdulillah, kuatkan ya Allah, berikan kami kekuatan istiqamah ya Allah. Kalau ternyata belum sesuai, maka di sini kemudian ta'dil wa islah, perlu diluruskan dan diperbaiki.
Terus bagaimana caranya? Dibuat agenda. Itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Apa pesan dari ayat Al-Quran? Setelah kita pahami pesannya, kemudian rencana apa yang bisa kita lakukan? Amal apa yang bisa kita buat? Subhanallah. Jadi membaca, mendengar, menghafal, top, bagus. Manfaatnya, berkahnya kita harapkan. Akan tetapi terbatas. Dengan kadar yang sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena tujuan paling utama, tujuan terbesar Allah turunkan Quran itu untuk difahami, untuk ditadabburi. Setelah faham dan mentadabburi, bagaimana orang berusaha untuk mengamalkannya, menerapkan dan merubah kehidupannya agar sesuai dengan nilai Quran. Jadi tugas utama dari Al-Quran itu melakukan perubahan. Menjadi guidance kita untuk membuat perubahan dari kemungkaran-kemungkaran menjadi ma'ruf. Dari kufur menuju kepada iman. Dari jahiliyah menuju Islam. Ya. Dari umat yang saling bertikai menjadi umat yang saling mencintai, berukhuwah di antara mereka. Dan begitulah seterusnya. Ini tujuan utama dari Al-Quran, yaitu difahami, ditadabburi. Apa ayatnya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Surat Sad ayat 29. Kitabun, Quran ini adalah kitab. Ai hadza kitab. Ini adalah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan ia, ilaika kepada Muhammad. Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Menegaskan kembali, Quran datang dari Allah. Bukan buatan manusia. Diturunkan Allah. Bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi ini menegaskan Quran itu wahyu Allah. Yang kedua, menegaskan mubarakun. Quran ini penuh barokah. Penuh kebaikan. Maka siapa yang ingin kehidupannya berlimpah kebaikan, jangan jauh dari Quran. Untuk apa Allah turunkan? Liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatih. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, merenungi ayat-ayatnya. Kalau dalam bahasa pujian di Jawa itu, termasuk tombo ati, itu salah satunya adalah moco Quran angen-angen sak maknane. Tuh, tadabbur, baca Quran dengan merenungkan maknanya, menghayati maknanya. Jadi Quran diturunkan oleh Allah yang penuh berkah ini, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayatnya. Ini tujuan Quran, untuk ditadabburi. Kalau Quran diturunkan Allah, ada catatan Qurannya, mushafnya di tangan kita, kita tidak mau mentadabburinya, maka tujuan Quran tidak kita tunaikan. Maka lakukan tadabbur Al-Quran. Maka bismillah, kita bareng-bareng ini membaca. Ini dalil, ini pemandu bagaimana kita berproses untuk mentadabburi Al-Quran dengan memahami profil dari masing-masing surat, dari Al-Fatihah nanti sampai An-Nas. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi ditaburi, setelah itu tadakkur. Ada tadabbur, ada tadakkur. Dan yang bisa tadakkur, mengambil pelajaran dari pesan-pesan Al-Quran, setelah ia mentadaburinya dan memahami maknanya, hanyalah orang-orang yang berakal. Di sini sanjungan kepada orang-orang yang berakal. Apakah yang tidak tadabbur berarti gila? Bukan begitu. Akal itu maknanya dua. Akal dalam arti lawan dari gila. Orang tidak berakal maksudnya gila. Bukan ini yang dimaksud. Akal dalam arti rushd. Akal dalam arti rushd. Terbimbing. Orang terbimbing dengan akal pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menuntunnya kepada kebaikan. Ar-rushd, kecakapan. Terbimbing.
Dan hanya orang-orang yang memiliki akal macam itu, yang macam kedua ini, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini surat Shad ayat yang ke-29. Saudara-saudara sekalian, kelihatannya sampai di sini atau sedikit lagi satu alinea. Wa hadza yujibu ala tasaulatil katsirina mimman yuhibbunal Qur'an haula adami wuduhi i'jazihi, ya, wa adami ta'assurihim bihi wa adami tamattu'ihim wa taladzzuhihim bima'anihi. Jadi karena tidak mau tadabbur, inilah jawaban atas pertanyaan banyak orang. Orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, akan tetapi tidak memahami, ya, tidak bisa menangkap dengan jelas nilai mukjizatnya Al-Quran itu di mana sih? Al-Quran kok mukjizat terbesar sih? Bagaimana? Tidak difahami dengan jelas. Kenapa tidak difahami dengan jelas? Karena tidak mau tadabbur Quran. Bagaimana memahami kemukjizatan Quran, bahwa ia firman Allah, ya, yang tidak seorang pun mampu untuk membuat tandingan walaupun dengan satu yang semisal satu surat dengannya. Bagaimana bisa kalau tidak mentadabburi? Jadi dengan mentadabburi maka diharapkan bisa menangkap nilai kemukjizatan Al-Quran. Wa adami ta'assurihim bihi. Demikian pula ini menjawab mengapa tidak tersentuh dengan nilai-nilai Quran. Dengan bacaannya tersentuh, tapi nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran tidak tersentuh. Hanya tersentuh dengan bacaan, tidak tersentuh dan tidak tergerak dengan nilai kebaikan yang dibawa olehnya. Kenapa? Karena tidak tadabbur. Bacaannya, mendengarnya memang ibadah, tapi memahami maknanya itu tujuan diturunkannya Al-Quran yang utama. Wa adami tamattu'ihim. Dan ini pula yang menjadi rahasia mengapa mereka tidak merasakan enjoy, ya. Wa taladzzuhihim bima'anihi, dan tidak merasakan kelezatan makna-makna Quran. Tidak merasakan kelezatan makna-makna Quran dan tidak merasakan enjoy dengan nilai-nilai Quran. Kenapa? Karena jauhnya tadabbur dari kehidupan sehari-hari. Betapapun tidak diragukan banyak yang mencintai Al-Quranul Karim, yang membacanya, mendengarnya, menghafalnya. Akan tetapi kalau tidak berupaya untuk mentadabburi, ada nikmat-nikmat yang tidak bisa diakses, ada nikmat-nikmat yang tidak didapatkan. Maka kita bareng-bareng bismillah berusaha dengan upaya yang sederhana yang bisa kita lakukan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab ini sebagai pemandu, ya, ketika nanti kita akan membaca surat per surat dalam rangka untuk mentadabburinya. Inilah kitab yang kita baca, masih tentang muqaddimah pada malam hari ini dari kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, pertama kalinya aku mentadabburi Al-Quran. Ini ditulis dalam bahasa Arab dan alhamdulillah sudah ada versi terjemahnya dalam bahasa Indonesia dalam buku Tadabbur Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa membacanya dan menikmatinya. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.